Shalom, kita sedang merenungkan tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, mengenai sifat, karakter, dan kegiatan pelayanannya. Khususnya kita sedang membahas tentang 7 lambang tentang Roh Kudus. Kita sebelumnya telah merenungkan bagaimana Roh Kudus dilambangkan seperti air yang mengalir di hati kita dengan berlimpah-limpah, memberikan penghiburan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan dalam keadaan apapun juga kehidupan kita pada saat ini. Dan yang kedua, kita sudah membahas tentang Roh Kudus yang dilambangkan seperti minyak yang mengurapi kehidupan kita. Minyak yang menguduskan kita. Minyak yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Minyak yang memampukan kita merasakan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menemani kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan bagian ketiga di mana Roh Kudus dilambangkan seperti api. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berikut ini. Yesaya pasal 8 ayat 2 sampai dengan 3a. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku, lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem. Firman Tuhan ini sangat-sangat indah. Bagaimana Yeskiel mendapatkan penglihatan tentang Roh Kudus. Dan ini mungkin penglihatan tentang Roh Kudus yang paling jelas. Kenapa? Karena Yeskiel melihat ada seseorang yang menyerupai laki-laki. Dan dari pinggang ke bawah itu menyerupai seperti api. Pinggang ke atas itu seperti cahaya yang indah, yang luar biasa. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang menyerupai laki-laki yang berapi ini dikatakan oleh Yeskiel itu adalah roh Tuhan. Dan roh Tuhan membawa dia ke Yerusalem untuk menunjukkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan digambarkan dengan Roh Kudus yang seperti laki-laki, penuh dengan kemuliaan api, kemuliaan yang luar biasa. Dan ketika seseorang mengalami penglihatan yang seperti ini, dilawati oleh api kemuliaan karena Roh Kudus, maka Tuhan menyingkapkan banyak hal di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dialami oleh Yeskiel. Tuhan menyingkapkan banyak hal tentang Yerusalem, termasuk penghakiman, termasuk juga pengharapan-pengharapan. Jikalau mereka mau bertobat, saya sangat percaya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau membuka hati untuk menikmati berkat yang besar tentang karakter Roh Kudus yang dilambangkan seperti api, maka kita bisa menikmati kekayaan rohani yang luar biasa. Api kemuliaan Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita secara luar biasa dan ajaib. Oleh sebab itu, mari kita menggali lebih dalam lagi. Apa saja makna dari api sebagai lambang Roh Kudus? Paling tidak ada 3 hal yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, makna dari api lambang dari Roh Kudus adalah sebagai transformasi. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat di hari Pentakosta, bagaimana murid-murid Yesus Kristus, mereka dihinggapi oleh Roh Kudus yang nampak seperti nyala-nyala api, lidah-lidah api yang menghinggapi mereka. Dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan luar biasa karena mereka mengalami api kemuliaan dari Tuhan. Kita tahu bersama bukan siapa murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu?
Mereka melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun. Mereka belajar firman Tuhan, pengajaran dari Yesus Kristus selama 3 tahun. Tapi kita tahu bersama-sama bagaimana mereka takut dan gentar menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Namun terjadi transformasi di dalam kehidupan para murid-murid, termasuk Petrus yang sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, lewat nyala-nyala api, lidah-lidah api seperti ini datang menghinggapi mereka sebagai lambang dari Roh Kudus. Terjadilah transformasi. Petrus yang penakut, yang sempat menyangkal Yesus Kristus, kini mereka dipakai secara optimal, secara maksimal untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Lihatlah, kehidupan kita dapat mengalami transformasi jika kita membuka diri kita, dilawati oleh Roh Kudus, dilawati oleh api kemuliaan Tuhan. Seperti lidah-lidah api yang datang menghampiri kita, memenuhi kehidupan kita. Maka kita akan mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Akan terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kerohanian kita. Karena Roh Kudus membakar hati kita, membuat kita menjadi orang-orang yang bergelora, bersemangat, berapi-api, dinamis untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada namanya Nabi Musa. Dia bertindak sendiri untuk membebaskan Israel dari penjajahan orang-orang Mesir. Akhirnya dia mengalami kegagalan. Dia lari 40 tahun dia di padang gurun. Dia takut. Tetapi dia bisa menjadi nabi yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan secara besar. Yang dipakai Tuhan secara hebat untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan selama 430 tahun. Diperbudak di Mesir. Dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan secara ajaib. Dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi ketika Musa melihat semak belukar yang terbakar, menyala tapi tidak membakar semak belukar itu. Semak belukar yang menyala tapi tidak membakar semak belukar tersebut. Nah, itu tandanya apa? Itu tanda kehadiran dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus lambangnya adalah api. Ketika Musa melihat semak belukar yang menyala tapi tidak membakar semak belukar tersebut, dan Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kehidupan Musa mengalami transformasi dan dia dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang besar. Saya sangat percaya sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, jika kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus melawati kehidupan kita, seperti Roh Kudus melawati kehidupan kita seperti api yang membakar kita, yang mengubahkan kita, yang mendorong kita, memberikan gairahnya Tuhan mengalir di hati kita, maka kehidupan kita akan mengalami banyak-banyak perubahan, termasuk jika kita mengizinkan api Roh Kudus itu melingkupi rumah tangga kita, melingkupi anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saya sangat percaya kita pasti bisa melihat transformasi yang ajaib yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, makna dari api sebagai lambang Roh Kudus adalah untuk melakukan transformasi. Dan yang kedua, untuk pemurnian. Mari kita lihat Yesaya pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Ini menceritakan bagaimana Roh Kudus seperti api yang memurnikan kehidupan kita. Roh yang membakar untuk memurnikan kehidupan kita. Di sini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan yang telah kita terima ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keselamatan yang sudah kita terima dari karya Yesus Kristus di kayu salib, kita aplikasikan sehari-hari, kita mampu melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Maka di sini akan terjadi proses pemurnian, proses penyucian diri. Oleh sebab itulah Roh Kudus disebut sebagai rohnya yang kudus. Karena bekerja untuk memurnikan kita, untuk menyucikan kita.
Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang kelima di khotbah di bukit, bagaimana hati kita jikalau disucikan, maka kita dapat melihat Tuhan. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa. Siapa yang akan menyucikan hati kita? Tentu firman-Nya dengan pekerjaan Roh Kudus. Artinya orang yang memiliki hati yang disucikan adalah orang-orang yang memang hatinya itu haus dan lapar akan firman Tuhan dan punya kerinduan mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayo, kalau kita mau dimurnikan oleh Roh Kudus, pastikan hati kita ini, hati kita sungguh-sungguh haus dan lapar, rindu akan firman Tuhan. Maka Roh Kudus bekerja menyucikan hati kita. Dan kalau kita ingat Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23, tentang buah-buah roh, di sini untuk mengingatkan kepada kita, disucikan oleh Roh Kudus bukan berarti kita menjadi manusia setengah dewa, merasa suci sendiri, sehingga kalau mau salaman dengan orang biasa, jangan bersentuhan dengan saya. Nanti saya tercemar, nanti hilang, power saya, kesucian saya akan terganggu. Bukan begitu. Itu pelajaran-pelajaran berhala. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi justru ketika kita membuka hati kita untuk disucikan, dimurnikan oleh Roh Kudus, justru akan kelihatan kehidupan kita penuh dengan buah-buah roh. Maksudnya begini, orang yang disucikan oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang penuh kasih. Dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat seperti itu. Orang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, dapat menguasai diri. Itu namanya orang yang dimurnikan oleh Roh Kudus. Bukan orang-orang sakti setengah dewa, merasa suci sendiri, sehingga gak mau ketemu dengan orang lain. Dan mulai menghakim orang lain seolah-olah orang lain itu tidak kudus dan dirinya yang kudus. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan. Roh Kudus ada di hati kita untuk kita mengaplikasikan keselamatan yang telah kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya engkau akan menjadi orang-orang yang lebih kelihatan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Roh Kudus menyucikan kita juga punya tujuan, termasuk dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai 21. Apa itu? Itu menceritakan bagaimana ketika kita disucikan, dimurnikan oleh api Roh Kudus, menghancurkan, menghilangkan, mematikan manusia lama kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih dan lebih lagi dipakai sebagai alat Tuhan. Jadi, ketika Anda berkata, api Roh Kudus, biarlah menyucikan aku, itu bukan untuk kepuasan diri kita. Itu bukan untuk kepentingan diri kita. Justru ketika kita membuka diri disucikan oleh Roh Kudus, itu tandanya kita mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Sebab 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21 menjelaskan di dalam sebuah rumah yang bagus sekalipun selalu ada macam-macam perabot. Perabot itu bisa terbuat dari emas, perak, bahkan dari tanah. Yang mulia itu pasti dipakai di tempat yang mulia. Ketika kita bilang, Tuhan aku mau disucikan oleh Roh Kudus, artinya Anda punya komitmen untuk dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kemuliaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita bersyukur ada Roh Kudus yang mau menyucikan kita, mau memurnikan kehidupan kita sehari-hari, sehingga keselamatan yang telah kita miliki dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan penyucian dari kuat kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, makna dari api lambang dari Roh Kudus yaitu transformasi, melakukan pemurnian. Dan yang ketiga adalah melakukan menerangi kehidupan kita. Keluaran pasal 13 ayat 21 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya teringat bagaimana Keluaran pasal 33 ayat 15. Ketika Musa berkata, kalau Tuhan tidak membimbing aku, kalau Tuhan tidak membimbing kami, maka kami tidak mau bergerak untuk berjalan. Di mana betul sekali sangat dibutuhkan bimbingan dan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka keluar dari Mesir,
Mereka berjalan di padang gurun. Mereka dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Oleh api kemuliaan Tuhan. Api melambangkan Roh Kudus menerangi mereka untuk berjalan. Kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa keliru dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, kita bisa keliru di dalam pelayanan, dan akhirnya semuanya menjadi hambar hidup kita. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus menerangi kehidupan kita. Cara Roh Kudus menerangi, mulai ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menerangi kita, membuat kita mengerti. Ketika kita mengambil bagian dalam aktivitas kehidupan kita, Roh Kudus menerangi kita untuk memilih jalan yang tepat menurut kehendak Tuhan. Indah bukan? Roh Kudus loh yang menerangi kehidupan kita. Berbagai kegelapan di depan kita di hari esok mungkin tidak jelas. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, minta api Roh Kudus menuntun hidup kita, menerangi kehidupan kita. Saya sangat percaya Roh Kudus akan membukakan dan membukakan, menerangi, memberikan petunjuk arah kehidupan kita yang lebih baik, lebih benar, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Persoalannya, ketika Roh Kudus sebagai api yang menerangi kehidupan kita, itu dapat kita padamkan. Sehingga bisa jadi Roh Kudus mau menerangi kehidupan kita, tapi kita sendiri yang menghalanginya. Apa saja yang menyebabkan Roh Kudus itu bisa dipadamkan apinya yang akan menerangi kehidupan kita? Yang pertama adalah prasangka buruk. Kita mulai punya prasangka yang buruk. Kita langsung mengambil kesimpulan tanpa menggali kebenaran firman Tuhan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh memeriksanya kebenaran firman Tuhan itu. Jadi prasangka-prasangka buruk karena ketakutan, karena nggak enak dan sebagainya, itu membuat kita tidak terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Juga kesombongan. Ada yang mungkin dulu dipakai Tuhan, mendapat penerangan dari Roh Kudus, dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang gimana? Kok sulit sekali? Kenapa? Karena sudah merasa pride, merasa sombong, merasa lebih dari teman-teman yang lain, lebih dari rekan-rekan yang lain, lebih dari anak-anak Tuhan yang lain, merasa lebih istimewa. Akhirnya apa? Jadi sombong, padahal dulu sempat dipakai oleh Tuhan dengan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi kita harus matikan dulu anggapan-anggapan asumsi kita. Kita harus kalahkan dulu kita punya kesombongan. Dan juga kadang-kala ya, kita tidak enak sama orang lain. Ya, takutnya diketawain, takutnya dianggap aneh, takutnya aduh nanti mereka menolak saya. Nah, merasa lebih nyaman untuk dengan pendapat orang lain daripada pendapat Tuhan, ini repot. Sehingga kita tidak mampu untuk sungguh-sungguh mau diterangi oleh Roh Kudus, mengerti arahan dari Roh Kudus, karena kita lebih nggak enak sama manusia daripada nggak enak sama Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita koreksi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati lawatan kuasa Roh Kudus yang seperti api, mentransformasi kehidupan kita, yaitu Roh Kudus seperti api yang akan mengubahkan kehidupan kita, yang akan memurnikan hidup kita, dan Roh Kudus seperti api yang akan menerangi seluruh kehidupan kita. Dan saya sangat percaya kita pasti diberkati oleh pelayanan pekerjaan Roh Kudus kalau kita mau terbuka terus di hadapan Tuhan, menikmati lawatan kuasanya. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mendoakan Anda pada saat ini. Ketika engkau punya pokok-pokok doa, Anda juga bisa mengirimkan email di alamat email yang berikut ini. Anda bisa mengutarakan pokok doa Anda. Anda juga bisa minta konseling bimbingan. Kita akan memberikan bimbingan menurut kebenaran firman Tuhan, memberikan kekuatan menurut kebenaran firman Tuhan, mendoakan kehidupan Anda agar engkau bisa mengalami transformasi, agar engkau bisa mengalami perubahan dalam hidupmu, dan engkau bisa menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan sangat mengasihi kita. Kami menantikan email Anda, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami terbuka dilawati oleh api Roh Kudus. Tuhan membakar hati kami, mengubahkan hati kami. Kami yang mulai pesimis, mulai putus asa, dengan api Roh Kudus kami digelorakan oleh kuasa Tuhan untuk melangkah dalam kemenangan bersama Tuhan. Tuhan jamah kami, murnikan hidup kami, ubahkan kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang lebih disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan ya Roh Kudus, tolong terangi kehidupan kami. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.